Masih. Iya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bertatap muka dalam acara penyebaran pemahaman kepada Dewan Guru di SMP 1 Wamutiara. Pada hari ini saya akan kita berbincang-bincang, berdiskusi santai saja tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu akan mengetahui contohnya saja budaya positif apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Warung-Kiara yang sudah kita lakukan mungkin di kita SMP 1 Warung-Kiara. Budaya positif apa? Misalnya pembiasaan yang sudah dilakukan di kita. Senyum sapa, kemudian yang seperti sholat duha, kemudian juga ada pembiasaan literasi, ada kemudian ada apa lagi? Tadarus bersama. Iya, tadarus bersama itu pembiasaan yang positif juga. Kemudian ada sholat Jumat. Kalau yang hari Kamis itu ada unjuk Kamisan, itu juga adalah salah satu budaya positif. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu mengungkapkan tadi, beberapa contohnya itu adalah budaya positif. Dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan di SMP Negeri 1 Warung-Kiara bisa mempunyai budaya positif. Baik, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa, diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas ada beberapa saja penerapan positif di sekolah kita ya, yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membentuk keyakinan kelas, ada juga mungkin yang belum. Kemudian yang berikutnya menguatkan karakter positif seperti berakhlak mulia, itu pada pembiasaan yang sudah kita lakukan, yang PPA itu ya, sholat duha, kemudian juga tadarus bersama, ada tausiahnya, kemudian juga menguatkan karakter peduli terhadap sesama, saling tolong antar keluarga sekolah teman terdekat, kemudian juga meningkatkan kedisiplinan siswa dengan berbagai peraturan, juga kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai ekstrakurikuler di kita banyak sekali ya, diantaranya futsal, kemudian ya olahraga, bidang olahraga alhamdulillah kita O2SN kemarin di tingkat Subrayon sudah mempunyai mendapatkan banyak piala ya. Kemudian juga menguatkan karakter bertanggung jawab, kemudian penerapan 5S, senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Setiap hari anak Oskarewat berjejer dengan ibu bapak guru yang piket ya, menyambut siswanya belajar untuk lebih bersemangat lagi. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran paradigma. Mungkin dari waktu ke waktu kurikulum kita itu berubah dari waktu ke waktu. Kurikulum ada kurikulum 2000 mulai yang terbaru itu kurikulum Merdeka Belajar, sebelumnya ada kurikulum 2013. Nah sekarang kita bahas mungkin yang terbaru saja yang update, yaitu yang kurikulum Merdeka, di mana tujuannya itu adalah membentuk pelajar yang berprofil pelajar Pancasila ya. Pelajar yang profil pelajar Pancasila ada 6. Pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini sudah kita terapkan di dalam pembiasaan di SMP Negeri 1 Warung-Kiara, alhamdulillah sudah. Kemudian berkebinekaan global karena kita hidupnya berbagai ras ya. Di sini juga kan ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang. Ayahnya dari mana? Dari Jawa Barat.
Solo, terus dari Solo, dari Jawa Barat ya. Seperti Ibu Nurul kan itu dari jauh-jauh dari Cilacap. dari Jawa Tengah. Oh, Pak Ade dari Cilacap. Pak Ade dari Jawa, Ade dari Cianjur ya Pak ya. Kemudian bergotong royong, alhamdulillah kita selalu bergotong royong, terutama mungkin dalam hal kebersihan kelas itu bergotong royong. Bapak ibunya juga, bapak ibu guru juga sering bergotong royong. Kemudian kreatif, anak-anak kita kreatif ya bapak ibu, alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah ada proyek P5, akan ada apa yang namanya panen karya, di sana kreativitas siswa akan kita lihat. Kemudian berdaya nalar kritis. Nah ini anak-anak sekarang juga sudah kritis berpikirnya, apalagi sekarang sudah anak-anak milenial ya, zaman milenial di mana HP sudah dipegang setiap hari ya, walaupun mungkin ada yang menggunakan game saja, tapi ada beberapa anak yang hebat-hebat luar biasa yang menggunakannya ke arah yang positif. Kemudian juga mandiri, murid kita juga harus dilatih secara mandiri, baik itu di rumahnya ataupun di sekolah. Nah, ini adalah topik pelajaran Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya apa ya, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu berdiferensiasi itu apa? Kita coba berdiskusi saja, mengingat kembali sesuai kebutuhan siswa, karena kaitan siswa kita berbeda-beda, unik katanya ya. Setiap anak itu unik, punya kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Jadi kita kalau dulu itu belajar sama, disamaratakan. Pokoknya kalau misalnya bisa A semuanya bisa, B bisa. Kalaupun padahal anak-anak kita kan berbeda. Mungkin saja dengan cara atau model pembelajaran seperti ini bisa masuk di anak-anak yang satu, tapi tidak bisa masuk di anak-anak yang lain. Kadang-kadang kita melihat anak-anak, kenapa sih ada anak-anak yang jalan-jalan ya, ada anak-anak yang hanya berbicara, tidak bisa diam dan sebagainya. Padahal itulah anak-anak yang unik. Makanya di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kita harus memberikan model-model pembelajaran yang berbeda. Itu adalah tantangan bagi kita ya. Tapi kalau sudah mempraktekannya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Biasanya awalnya, pertamanya suka berpikirnya mengeluh kesah, wah ini gimana, baru lagi, pusing lagi, liar lagi. Tapi setelah berjalan ternyata biasa-biasa saja seperti itu. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang ya sudah, jadinya bestie ya, friend dan sebagainya. Baik. Nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ya, saya tidak bisa mengontrol Pak Taufik, Pak Taufik juga tidak bisa mengontrol saya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah ini ada ilusi guru mengontrol murid katanya. Itu tidak bisa, karena murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya, guru juga bisa mengontrol dirinya. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi dikritik terus bisa menguatkan. Padahal mungkin itu justru orang yang dikritik itu kalau dianya kuat bisa tumbuh, tapi kalau misalnya mentalnya tidak kuat jadi stres dan sebagainya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga untuk satu orang, tidak untuk semuanya. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nih saya senior nih, bisa memaksa junior. Seperti itu kan biasanya ya, seorang yang junior kan patuh tunduk ke senior seperti itu. Padahal kalau dalam dunia kerja dan sebagainya tidak seperti itu ya. Jadi skillnya baik walaupun muda ya bisa diangkat seperti itu. Baik. Mohon maaf. Nah, sekarang ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini bedanya stimulus respon yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan, dengan teori kontrol yang mungkin seharusnya kita lakukan. Ada perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda.
Tidak mungkin kan kebutuhan saya sama dengan kebutuhan Bu Raisa, pasti akan berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak mungkin hal yang sama kan? Kita punya sudut pandang masing-masing. Tidak punya pemikiran masing-masing. Jadi kita berusaha setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya kita memaksa seperti itu. Pokoknya kalau menurut saya seperti itu, Bu Haris juga harus seperti itu. Tidak bisa kita memaksa karena Bu Haris juga punya pandangan yang berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kesalahan-kesalahan itu pasti ada sebab, sebabnya itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang hanya bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Baik. Nah sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti merdeka. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancam maupun hadiah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku mengacu kepada nilai-nilai universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Ini katanya merdeka ya Bu ya. Disiplin positif itu merdeka melakukan apapun tapi dengan keamanan. Baik, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang pertama tujuannya tentang profil Pancasila yang 6 itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah kita lakukan di sekolah kita melalui pembiasaan PPAI. Kemudian mandiri itu contohnya apa saja ya anak-anak bisa mandiri? Bisa mandiri itu supaya dia mandiri itu dalam ekskul pramuka ya biasanya itu dilatih bagaimana orang bisa mandiri. Kemudian berdaya dalam kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini sama juga nilai-nilai kebajikan menurut IBMERIES program, yaitu toleransi. Anak-anak harus punya toleransi kepada temannya, punya rasa hormat, punya integritas, ya, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan di keterampilan hidup atau life skill itu contohnya dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya itu berarti orang yang tidak dapat dipercaya, berarti orang yang tidak jujur, yang suka bohong. Nah, kita bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu punya nilai kebajikan, yaitu bisa dipercaya, dapat dipercaya ya. Lurus hati itu maksudnya bagaimana ya Pak Yayau? Ada bengkok hati, ada lurus hati. Lurus hati itu maksudnya positif, ya positif. Ya hatinya itu pada hal-hal yang positif saja. Tidak merendahkan orang lain. Bagaimana sih? Ada orang lain yang salah, diejek dan sebagainya, merasa bangga, merasa pintar, diri sendiri yang hebat dan sebagainya. Padahal kan di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada lapisan bumi di bawahnya lagi. Dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan kita semua mempunyai nilai kebajikan.
Baik, berikutnya kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Manusia pasti punya kebutuhan. Kebutuhan yang paling dasarnya itu apa? Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pasti semuanya punya kebutuhan dasar kan baik. Paling dasarnya itu apa saja? Kebutuhan dasar kita itu adalah bertahan hidup. Kita semua pasti bertahan hidup. Dengan apa kita bertahan hidup? Ya, pastinya dengan apa? Kesehatan. Kita sakit pasti akan berobat kan? Untuk bertahan hidup kan ya. Kita lapar pasti kita makan untuk bertahan hidup. Kemudian juga kita punya rumah untuk bertahan hidup. Kadang kalau tidak punya rumah pun di kolong jembatan itu bertahan hidup juga ya. Mau di apartemen, mau di kosan, mau di rumah mewah, semuanya itu adalah dalam rangka bertahan hidup ya. Kemudian berpakaian juga, kemudian ya ini rumahnya 2 kali pakaian sebagainya. Itu adalah bertahan hidup. Struggle ya. Kemudian struggle. Oh iya, struggle. Itu rumahnya 2. Ya, rumahnya 2, nanti diedit. Terima kasih. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu kalau kita tidak punya kebutuhan rasa sayang, mungkin kita tidak berpasangan ya, berpasang-pasangan. Tidak akan ada kedamaian. Ya, seperti sekarang kita lihat di Palestina, adakah itu kasih sayang di dalamnya? Miris sekali ya. Ada anak terpisah dengan orang tuanya dan sebagainya, bocah-bocah yang ya gitu tidak tak berdosa dan sebagainya, bergelimangan seperti itu, berarti itu tidak ada rasa kasih sayangnya. Kemudian rasa ingin diterima, kita ingin diterima kan ya. Kalau misalnya kita didiskriminasi, tidak ada yang kayak Yaud, tidak ada yang mengajak dan sebagainya, bagaimana perasaan kayak Yaud tidak diterima? Rasanya bagaimana gitu ya? Sakitnya tuh di sini gitu ya, tidak diajak dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengar, memiliki rasa harga diri. Jadi kita punya kekuasaan, ya, kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Bagaimana kita punya kebebasan? Ya, kalau misalnya kita tidak punya kebebasan, kita terus dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda, kita tidak akan punya kebebasan. Kemudian kita merdeka, walaupun mungkin belum merdeka 100%, dan sekarang kurikulumnya merdeka. Mudah-mudahan kurikulum merdeka itu merdeka segala-galanya, tapi merdeka secara positif ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin senang? Ya, hidup kita pasti ingin senang, bersenang-senang, ya, happy. Mohon maaf kalau misalnya hari ini saya tidak bisa memberi kesenangan, tapi mengajak Bapak Ibu untuk di sini. Mudah-mudahan ada sedikit rasa senang, walaupun hatinya ingin segera pulang. Ya, kemudian ada humornya, antusias dan tertawa. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang ini motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu mungkin ada yang bisa memberi contoh. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Berarti kan biasanya berbohong ya. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya, supaya tidak dihukum, berarti kita harus ya. Ada juga supaya tidak ada itu yang negatifnya mungkin ya. Kayak yang positifnya supaya tidak dihukum, berarti saya mematuhi peraturan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, nih saya yang terbaik nih, nanti dikasih imbalan dan sebagainya gitu. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Jadi ketika anak diberi hadiah, nah itu kan dia termotivasi karena hadiahnya. Ketika tidak diberi lagi hadiah, anak sudah tidak termotivasi lagi.
wah di pelajaran Bu Silvi saya kalau nilainya 100 suka dikasih uang 100.000 misalnya. Tapi ketika di pelajaran Bu Nurul pelajaran nilai 100 tidak dikasih apa-apa, saya biasa-biasa saja gitu. Nah seperti itu mungkin itu motivasi dari keluarga saya. Kemudian yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri. Ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada hadiah, ya tetap dari kesadaran sendiri. Seperti itu. Kan ada ya anak yang pengen dipuji ku payayau, sapu kalau ada payayau. Ketika tidak ada payayau tidak sapu, tidak sapu dan sebagainya. Nah, ini jadi kesimpulannya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Mungkin kalau sekali-kali tidak apa-apa untuk memotivasi, cuma mungkin kamu iming-iming ya, seperti kalau yang sekarang di kegiatan literasi kan ada anak yang bacaannya banyak kita beri hadiah, kan itu berarti memang sesuai porsinya bahwa dia punya prestasi. Kan ada yang juara futsal 1, 2, 3 kan tidak mungkin kalau tidak diberi penghargaan. Nah itu berbeda, itu motivasi untuk lebih meningkatkan lagi skillnya gitu ya. Berikutnya adalah ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal itu yaitu hukuman dan penghargaan. Nah ini masuknya ke identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu biasanya menyakitkan. Siapapun yang dihukum pasti menyakitkan. Dihukum kan biasanya apa? Dipukul, ya. Kemudian dicubit misalnya, atau dibentak di hadapan orang lain secara psikologi menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Semua orang kalau dihukum tidak nyaman. Saya ingat waktu dulu ya, kalau misalnya tidak membawa buku pakai menulis saya berjanji atau apa pernah juga walaupun waktu itu saya berpikir itu adalah positif supaya anak misalnya jerak, tapi ternyata dengan hukuman tidak jerak gitu. Kemudian murid menjadi takut ya kan, zaman dulu ya kedengaran suara sepatunya aja takut ada guru nggak ada guru killer dan sebagainya. Kemudian memaksa, jadi dia merasa terpaksa ya. Murid menyembunyikan kesalahan, nah itu tadi, jadi akhirnya berbohong. Kamu bangunnya kesiangan tidak? Ya padahal kan kesiangan misalnya, seperti itu. Jadi memaksa dia untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri karena mungkin selalu dibentak-bentak, selalu dipermalukan di depan orang banyak. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu murid pernah mengalami seperti itu, ya, atau melihat, merasakan atau melihat orang lain, teman-teman. Ya, kalau saya yakin di sini mungkin Bapak Ibu is the best. Kemudian penghargaan, nah itu juga tidak efektif. Kayak itu tadi, kalau misalnya diberi penghargaan, ya. Kalau misalnya Bu Herlis 30 hari cacat puasanya ya, bahkan diberi uang 1 juta gitu ya. Kalau tidak diberi uang nanti kesananya tidak mau lagi, nah seperti itu. Kemudian merusak hubungan, sifat iri ya. Jadi kan itu mah karena selalu ini, jadi anak yang tidak punya kemampuan merasa rendah diri gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas ya, karena udah gitu aja ya, ya udah itu aja, saya mau pasti nggak akan bisa gitu, apa sih saya gitu kan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking ya, sebetulnya ranking itu juga, makanya waktu itu pernah ya tidak usah di kita juga ya sekarang sebenarnya tidak ada ranking di dalam rapor walaupun mungkin disebutkan kalau ingin tahu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu adalah identitas gagal. Yang bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang bagaimana konsekuensi itu yaitu penguatan jangka pendek, hanya sebentar. Seperti tadi ya, kalau hukuman itu kita tidak diberitahu. Pokoknya ketika buku paket tidak ketinggalan, kamu harus menulis misalnya 2 lembar misalnya. Pokoknya kalau kalian tidak melakukan piket, pokoknya kamu membersihkan WC. Nah itu kan jadi secara tiba-tiba ya aturan itu, gimana yang mau menghukumnya gitu kan. Kemudian
kalau yang konsekuensi diberitahu dulu. Jadi kalian kalau terlambat sekolah berarti harus menunggu dulu di luar atau tidak ikut pelajaran ya. Jadi anak tahu, oh saya sekarang sudah kesiangan, berarti saya menunggu di luar. Atau yang kayak di sekolah-sekolah yang lain ada ya, kalau misalnya pukul 7 kesiangan tidak usah masuk, itu konsekuensi. Jadi itu memakan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan pun ya sama aja ya, tidak. Kan kadang-kadang kita suka lupa ya, kadang kalau sibuk konsekuensinya ya udah tidak ada lagi gitu. Kemudian juga stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Oh ya, saya tidak mau nanti ditutup gerbang dan disuruh pulang lagi, berarti saya harus masuk tepat waktu, untuk konsekuensi. Kemudian ini restitusi. Nah, kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena di sini dalam restitusi ini tidak ada yang namanya aturan yang serta-merta, tetapi diajak berdiskusi, diajak disadarkan dirinya kesalahannya apa, kemudian diminta dirinya itu untuk mencari solusinya sendiri, ya gitu. Saya salah, harusnya bagaimana, dan seperti itu. Jadi itu yang lebih baik. Baik. Nah, sekarang mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelasnya sudah semuanya membuat keyakinan kelas? Ada yang belum? Iya, jadi wali kelas oke. Sudah ya. Ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Apa itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu dibuat oleh sendiri, kalau keyakinan kelas itu bersama-sama. Iya, peraturan kan satu pihak ya. Kalau keyakinan itu bersama-sama. Ya, jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan itu kan hanya oleh satu orang, ya, satu pihak saja. Tapi kalau keyakinan dirumuskan bersama-sama. Jadi itu lebih enak ya. Kemudian keyakinan kelas akan menemukan kedisiplinan, dorongan dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kemudian peraturan kelas cenderung murid mematuhinya karena terpaksa. Kalau peraturan pasti terpaksa, karena kan tidak keinginan sendiri ya. Kemudian peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak. Ya itu kan sekolah-sekolah yang mempunyai peraturan. Pokoknya kata sekolah tidak boleh gondrong ya tidak boleh gondrong. Kalau kata sekolah memakai sepatu hitam ya sepatu hitam, tidak bisa ganggu-ganggu seperti itu. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Nah, coba nanti Bapak Ibu praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Apakah mungkin akan ada perbedaan ketika peraturan dengan keyakinan? Nah, bagaimana merumuskan keyakinan kelas itu? Yang pertama kan lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kan kalau lebih abstrak itu kan kita tidak tahu akan apa kehendak yang diinginkan anak-anak ya. Kalau peraturan kan sudah tahu 1, 2, 3 poin 1, 2, 3. Nah kemudian sedikit saja biar lebih mudah diingat, tidak terlalu panjang-panjang. Misalnya apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Nah itu kan siswa menjaga ya membuang sampah pada tempatnya ya, seperti itu. Jadi lebih mudah diingat. Berupaya pernyataan universal yang lebih umum saja ya, contohnya kebersihan, tanggung jawab, ya, disiplinan. Kemudian dapat diterapkan di kelas tersebut. Jadi jangan sampai anak susah untuk mempraktekannya di kelas, menerapkannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu berarti harus diupdate terus ya, makanya harus ditempel, harus ada buktinya, dibuat sedemikian rupa ditempel supaya setiap orang itu bisa membaca apa aja sih keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif, jadi
dilarang. Tidak ada kata. Tidak ada kata tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Seperti misalnya apa ya? Tidak boleh membuang sampah. Nah itu berarti Membuang sampah. tidak tepat. Harusnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak kesiangan masuk ke kelas. Berarti masuk kelas tepat waktu. Apalagi ya? Ya itu aja. Pokoknya hindari kata-kata negatif. Kata tidak, jangan, dilarang. Karena kita menggunakan bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya, tidak hanya si A, si B, si C, ya, ditampung semuanya. Seperti ini contohnya ketika proses pembuatan keyakinan kelas di 9E, yaitu berbagai cara sebetulnya. Jadi yang pertama kita beritahukan dulu kepada anak-anak apa itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Kemudian kita rembuk bersama-sama apa saja nih keyakinan 9E yang akan dibuat. Nah, kemudian anak diberi pendapat siapa yang satu-satu semuanya, yaitu semuanya siapa. Kemudian kita catat. Ada yang dicatat, ada yang dicatat di apa namanya? Di kertas ya, ditempel-tempel seperti itu. Kemudian kita pilih mana yang positif, mana yang negatifnya, sampai kita menemukan keyakinan kelas yang bisa dibuat oleh diterapkan di kelas masing-masing. Dan kemudian anak silakan berkreativitas. Ini mereka langsung ditempel seperti itu. Keyakinan kelas hanya dibuat hanya untuk sebagai wali kelas saja atau apa itu bisa melaksanakannya? Sebetulnya bisa, tidak. Ada keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas, ada yang keyakinan kesepakatan pada mapel masing-masing. Mungkin beda, mapel matematika ini keyakinannya, bahasa Inggris ini keyakinannya. Jadi mungkin nanti untuk tahun ajaran yang akan datang ya kita bisa membuat kesepakatan. Bukan hanya wali kelas saja. Ya, jadi mungkin kalau ada wali kelas berarti 2 kesepakatannya ya, kesepakatan di kelas, kesepakatan kita mengajar, ya seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Keyakinan kelas, Bapak Ibu? Cukup. Dibatasi atau sebanyak apa itu? Apanya? Keyakinan kelas sebaiknya dibatasi saja supaya tidak terlalu banyak, kalau tidak terlalu banyak terlalu yang penting dilaksanakan, gitu ya. Yang penting esensinya dilaksanakan. Percuma banyak tapi tidak dilakukan, lupa deui saya mau beli. Ya, terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 ya. Pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau yang penghukum, yaitu tadi, jadi kita memaksakan dengan nada yang tinggi ya, dengan membentak ya, seperti itu. Kecuali mungkin kalau orang Medan ya, bola nih, kalau orang Medan kan itu mah bukan membentak, memang seperti itu. Memang karakternya ya. Marah terus ya. Itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, bisa seperti itu ya. Ada anak yang kesiangan atau apa, berdiri di depan. Kalau dulu ya kan ada yang musim angkat kaki, kuping, seperti itu. Kemudian bagaimana posisi guru sebagai teman? Ini sebagai teman, mungkin ada yang akrab dengan siswa ya, seperti itu. Kayak ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Posisi teman gimana sih? Sebagai teman aja gitu ya. Tapi harus ada batasan ya Bu ya? Iya, seperti itu. Ya apa namanya, negatif kekurangannya kalau terlalu dekat itu kan jadi anak tidak ada, ya tidak ada batasan mana sih ini guru dan siswa gitu, seperti itu. Ya ngelunjak seperti itu. Kita teman tapi tetap memposisikan sebagai guru. Kemudian teman tapi mesra. Yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kata-kata kita yang membuat dia bersalah. Misalnya berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ya, gara-gara kamu ibu dipanggil kepala sekolah. Jadi kan anaknya merasa bagaimana gitu ya. Gara-gara saya dan sebagainya. Jadi depresi, stres dan sebagainya. Kemudian kalau posisi pemantau, nah kalau ini pemantau kan kita sudah punya kesepakatan konsekuensi apa yang akan dilakukan ketika kita membuat kesalahan.
kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya kamu tahu kan, seperti itu. Pak Taufik kan misalnya ke anaknya sudah punya kesepakatan bahwa kalau kesiangan akan apa misalnya. Nah itu berarti anak sudah tahu tanpa diberitahu lagi sudah tahu. Nah ini yang terbaik adalah posisi manajer. Posisi manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti kan kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti kan semua anak tahu kesalahannya sebetulnya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Kan menanyakan lagi, kamu salahnya ini, menurut kamu bagaimana? Nah, kan kata anak, oh saya tahu harus bagaimana. Nah itu jadi di antara kelima posisi kontrol guru ini yang terbaik pastinya adalah posisi manajer. Alasannya apa Bapak Ibu? Kenapa posisi manajer yang terbaik di antara penghukum, teman, bermasalah, dan pemantau? Ada yang tahu? Ya betul. Jadi anak tidak merasa bersalah, tidak berbohong juga. Jadi dia mengetahui kesalahannya dan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Bulan tahun depan udah bisa renang aja ya. Ya. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Apa ini yang kurang jelas? Nah, seperti inilah segitiga restitusi, bukan segitiga biru terigu ya. Segitiga restitusi itu pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kita bertanya tentang kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kan anak, oh iya, jadi bukan saya saja yang merasa salah, semua orang juga pasti berbuat salah. Kemudian baru yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan validasi kebutuhan? Yaitu kita berdialog dengan bertanya atau mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, ketika anak kesiangan, kita tanyakan kenapa alasannya. Jangan langsung dibentak ya. Siapa tahu kan kayak yang di video-video ya, padahal anak kesiangan teh karena dia teh di rumah sakit gitu dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak mengetahui. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah seperti itu kan, sudah tahu keyakinan di kelasnya, jadi kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Oh ini Bu. Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah itu. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi mungkin memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kalau misalnya kita mulai melakukannya, insya Allah lama-lama akan terbiasa. Seperti itu. 24. Ini adalah contoh waktu saya melakukan segitiga restitusi yang Aipin ini anaknya selalu tidur di kelas gitu ya. Kemudian kan ditanya ya kenapa tidur gitu kan, tidak serta-merta langsung dipanggil, langsung disuruh lari keliling. Kenapa tidur itu kenapa gitu, apakah dia sakit, keluarganya dan sebagainya. Kemudian yang ini juga Kalista ya, yaitu ya di sini dikatakannya bahwa dia itu kan ada anak yang prestasi futsalnya itu luar biasa ya, dia selalu ini ya, tapi dia tidak pernah masuk sekolah, jarang sekolah. Ada loh Pak ya, dia ketika eskul hadir ya, kemudian di pentas itu juara dia, hebat sekali, tapi tak pernah sekolah, tugas juga jarang, alpha yang ada kan juga sayang juga ya, seperti itu. Bukan tidak boleh karena ada skill yang kan, tetap tujuan utamanya adalah untuk ilmu juga akademis. Baik. Nah ini tadi yang masih
segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu tadi sudah kita bahas. Mungkin ada pertanyaan untuk yang 3 ini? Pas? Jadi lapor Mas. Sudah error terus ya. Ini panjang. Ngambil berapa dulu? Menstabilkan identitas, tindakan yang salah. 22 menit lagi, Wak. Iya, mungkin akan apa yang akan dibahas tentang tadi beberapa hal. Tadi kita membahas mengenai ya, dari ketujuh ini mungkin ada yang bisa kita bahas, yang kita diskusikan. Dari perubahan paradigma belajar itu yang bagaimana kita mengajar dengan berdiferensiasi. Mungkin itu adalah suatu hal yang baru ya Bapak Ibu bagi kita. Ada yang sudah mempraktekkan dan mungkin ada pengalaman yang bagaimana gitu, mengesankan, atau mungkin ada yang belum mempraktekkan. Bisa kita berdiskusi di sini. Bu Helis mungkin pernah melakukan berdiferensiasi? Ketika kita bertemu dengan siswa yang kadang bisa disebut berkebutuhan khusus ya, saat teman-temannya aktif untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, dia hanya diam saja. Mungkin kita harus mendekati dia, kemudian bertanya apa yang ada kesulitannya, kemudian bisa tidak mengerjakan soal seperti ini. Ketika siswa tersebut diajak diskusi, akhirnya dia bisa terbuka, kita kesulitan di situ. Kemudian kita pun pernah bertemu dengan siswa yang tidak bisa membaca ya, kasusnya di kelas 7. Di kelas 7 itu Kadang kan kita bisa membedakan ya. Ada anak yang sudah lancar membaca, ada yang belum sama sekali, ada yang masih terbata-bata. Nah itu kan dia tidak tahu, tidak bisa menyambungkan kata dengan kata, padahal ini sudah di kelas 7 ya. Iya. Mungkin kita beri ya bagaimana solusinya itu? solusinya. Saya bisa memanggil siswa tersebut supaya tidak minta kita ajak ngobrol di ruang guru, kemudian kita berikan solusi, kita berikan untuk belajar membaca. Karena saya pernah memberikan buku untuk dia membaca dari level 1. Dan akhirnya memanggil orang tua siswa tersebut, akhirnya siswa tersebut dileskan di tempat les baca, dan saya sering ketemu tiap hari Sabtu bahwa siswa tersebut les membaca, dan akhirnya mendapat perkembangan dia sampai bisa membaca. Iya. Luar biasa ya yang dilakukan Bu Heris tadi, tepuk tangan buat Bu Heris. Nah, dari ketika apa itu betul-betul pengalaman di kelasnya, ada yang tidak bisa membaca sama sekali, ada yang terbata-bata, dan ada yang sudah lancar. Kan kita tidak mungkin menyamaratakan dalam satu hari untuk menjejalkan, memaksa anak semua bisa. Pasti kan kita akan mengelompokkan mana yang tidak bisa membaca, mana yang terbata-bata, dan mana yang sudah lancar. Dan itu tadi ya solusinya, ada yang diberikan buku yang apa ya, kalau sekarang mah kan bukan kayak dulu ya BABA, sekarang mah apa sistemnya Ikro ya, kayak gitu ya, ada khusus seperti itu ya. Bahkan sekarang kan ada bimba seperti itu, tapi akhirnya mau ya, dan ada perkembangan. Tiap hari Sabtu Sukses ketemu. loh. Kalau anak saya les Dulu jarang matematika, dia les baca. Ketemu tiap hari Sabtu. Mungkin ada lagi yang lain kan, makanya sekarang harus ada asesmen ya, diagnostik dan kognitif ya, seperti itu bisa kita berkolaborasi dengan guru BPK, atau kita memang kalau bisa dilihat memang ini ya PR kita banyak, bab 1 apa gitu ya, di apa asesmen lagi dan sebagainya. Nah itulah mungkin bagaimana kita
melayani atau berpihak kepada siswa ya. Pak Yoyo mungkin kalau dalam olahraga bagaimana tuh pengalamannya? Ada nggak perbedaan? Kalau olahraga ada. Biasanya kalau PJOK aneh ya kalau misalnya dalam pelajaran apa berhitung anak tuh susah gitu ya malas tapi rata-rata kalau pelajaran PJOK meskipun panas terik matahari tuh anak-anak balik ya. Kenapa ya anak-anak tuh kalau bisa olahraga walaupun jam 12 siang dalam keadaan panas selalu bersemangat itu bagaimana ya? Kenapa ya seperti itu? Apakah ada trik khusus? Selain PJOK itu mata pelajaran favorit. Oh, ini juga favorit. Ini favorit. Kemudian kayaknya lebih ke motorik kasarnya bagus. Jadi semua anak kan senang ya. Kadang-kadang mata pelajaran kayak itu nggak masuk, tapi pas olahraga. Iya. Jadi nggak bingung lah, nggak baca banyak, mereka nggak berhitung banyak, kita lari-lari senang-senang nggak seperti itu ya. Masalahnya tapi di ada luar. nggak? Masalahnya di luar ruangan yang tertutup lepas ruangan. Iya. Jadi menghirup udara lepas. Tapi ada juga yang berkaitan dengan diferensiasi sama olahraga. Ada Pak. Tentang apa itu? Misalkan tolak peluru kan yang besar. Anak yang pegangan yang kecil kemampuannya nggak mungkin terus belajar mungkin bisa karena terlalu berat. Tolak peluru kan terbuat dari logam besi, dia bisa ngangkat ke atas. Tapi yang kecil, ada yang kecil kan siswa yang kecil nggak bisa, bagaimana dia merasa rendah diri dan sebagainya seperti demikian. Tapi ada semacam solusinya, membuat semacam dari kertas. Yang jelas secara teknis dia bisa, jadi dia jadi mampu percaya diri. Nggak harus langsung logam yang besar yang ukuran 1 kilo. Yang lainnya hampir bisa. Sampai pada ini yang kecil dipegang juga nggak bisa nih, apalagi berat dan sebagainya. Sengaja guru buatkan memodifikasi yang namanya peluru terbuat dari kertas atau plastik yang dibungkus. Dia juga secara teknis bisa dimulai jadi percaya diri. Iya. Itulah ya, diferensiasi pasti kan tidak akan sama ya, jadi kita harus sesuai. mengelompokkan bagaimana sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa itu. Kalau di bahasa Inggris mungkin ya di Gunung bisa IPA ya, Di IPA biasanya diferensiasi proses, jadi kita menggunakan untuk pengelompokan siswa yang audio dan dia suka mendengarkan, ada yang visual dan dia bisa melihat, ya dan psikomotorik berarti dia praktek. Dan di sini akan kelihatan akan dikelompokkan sesuai dengan minat dia di dalam pembelajaran. Itu dia akan cenderung lebih lebih bersemangat dan lebih antusias gitu. Apalagi kalau misal pembelajaran dipadukan dengan pembelajaran diri misal, silakan keluar gitu. Kalau yang praktek pertemuan misal, ini termasuk otomotif, dikotil, nah untuk perkembangbiakan minat misal. Nah mereka akan kelihatan lebih antusias, lebih semangat. Dan dari hasil misal kontesnya ini juga akan lebih kelihatan lebih bagus. Ada lagi mungkin pengalamannya Pak Topik mungkin di informatika bagaimana? Informatika sendiri diferensiasinya mungkin dari segi ada anak yang memang paham secara baik harus melihat alat peraga gitu kan, alias visual ada, karena kan kalau untuk informatika kalau tidak divisualkan anak itu tidak punya gambaran. Jadi ada yang paham, misalnya saya kasih contoh pemberian contohnya itu lebih ke visualisasi dan Bukan teori. ada yang teorinya bisa masuk tapi pada saat ada alat peraganya tetap tidak bisa dengan jadinya kalau di informatika itu harus diperagakan ya, jadi sudah hanya bisa teori, praktek yang harus diutamakan kalau di informatika itu. Baik, luar biasa ya Pak Ade tadi di olahraga dengan Pak Yayo, informatika, IPA, ya bahasa Sunda dan sebagainya, bahasa pasti kan berbeda-beda dan itu kita sudah melaksanakannya dan pasti itu kan tujuannya supaya anak paham untuk materi yang kita berikan dengan cara yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Baik, ada lagi mungkin yang berikutnya mengenai keyakinan kelas mungkin? Ada yang bisa dibahas untuk keyakinan kelas? Apakah Bapak Ibu apakah selamanya keyakinan kelas itu permanen selamanya atau selalu berubah?
berubah Pak. Kalau itu kan tergantung tergantung situasi dan iya, kondisi. situasi. Mana buat mungkin kita buat lagi keyakinan tes yang baru. Iya. Tapi informasi masih tetap jalan Iya. sesuai dengan perkembangan. Iya betul. Seperti sekarang kan saya 9 nanti tahun depan mungkin jadi wali kelas berapa bikin lagi kesepakatan dengan anak-anak yang berbeda. Tapi dengan bahasanya anak-anak masih itu. tergantung anak-anak kan itu yang membuat kita anak-anak kita semua ya, bukan kita ya, bukan anak-anak ya. Jangan mau putihnya misalkan kalau masih 9 nih. Dalam 2 bulan misalkan masih ada tidak ada perkembangan baru misalkan perkembangan tambah Iya, lagi. makanya ada peninjauan ulang itu. Bisa saja kan? Ya. Iya, seperti itu. Baik. Masih. Sekarang yang posisi kontrol guru mungkin selama ini sebagai apa posisinya? Apakah sudah menjadi manajer atau masih penghukum atau memang Sementara saya teman? penghukum. Ya. Kalau Karena saya 13 sih. posisinya sekarang masih seperti Kurikulum apa? 13 penghukum. dan ya Hukuman ya. Kalau boleh Tapi tahu bisa hukumannya elaborasi ya? seperti apa? Kolaborasi bisa kan? ya Tidak serta merta langsung apa misalkan manajerial aja misalkan ke-6 itu 5 tuh nanti Hanya 5. 5 ya bisa Hanya saja 5. kan berbaur ya tergantung situasinya. tapi yang terbaik Tapi yang terbaik Di itu manajerial. manajer. kalau bisa manajer. Jadi dari kelima itu ada kekurangan dan kelebihannya. Iya, Yang itu. terbaik itu adalah Iya, manajer iya. karena ya kan kalau manajer itu anak tidak merasa tersakiti, Berarti anak kesimpulannya. juga merasa dihargai, anak juga bisa berpikir sendiri apa kesalahannya, menyadari sendiri gitu Pak. Jadi lebih ke internal. Jadi apa ya, kesadaran dari diri sendiri. Kan kalau kita berpikirnya kalau menghukum itu anaknya jerak. Ternyata dan kalau misalnya kalau dalam di kehidupan pun ya, kalau misalnya hukuman itu adalah bagus, mungkin orang yang masuk penjara keluar tidak akan melakukan lagi. Tapi ternyata aja nih kalau orangnya yang masuk penjara keluar ternyata mengulang lagi. Jadi hukuman itu mungkin bukan satu yang efektif untuk membuat orang jerak ya. Kalau di dalam the best place to start kehidupan for sehari-hari di dunia yang criminal nyata ya di is masyarakat seperti itu. Apalagi mungkin di sekolah seperti yang saya lakukan ya, bersihkan WC dan sebagainya. Tapi memang bagus WC itu menjadi bersih. Tetapi anak itu apakah merasa terpaksa ya, merasa ikhlas tidak ya, seperti Bisa itu bau, kan pasti kan bisa hanya bau. takut aja kan, takut terpaksa gitu kan. Dan akhirnya lihat kemudian jadi gimana ya, makin benci dan sebagainya seperti itu. Makanya ke guru-guru yang killer jadi kita tidak disukai ya, guru-guru yang lemah lembut, teramah ya, seperti itu yang disukai. Iya. Ada lagi mungkin tentang kamu jangan salah di Eropa pasti apa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar. Nah ini kenapa anak berbuat kesalahan itu sebetulnya disebabkan dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya, seperti itu. Kebutuhan dasarnya ya, seperti misalnya ada anak yang kasih sayang di rumahnya kurang, di sekolah jadi caper, jadi anak yang gimana, preman dan sebagainya, judes dan sebagainya, karena dia sebetulnya ingin perhatian, ingin kasih sayang, jadi seperti itu. Tapi kita malah menghukumnya, malah memarahinya, malah membuat dia depresi berat ya, seperti itu. Jadi dendam. Banyak ya kasus-kasus, apalagi mungkin di sini nggak ada guru BK ya. Itu guru BK banyak pengalaman-pengalaman, yaitu diantaranya kan biasanya disebabkan dari keluarga yang broken home juga. Biasanya kan tantrum dari rumah, begitu. Iya, biasa di sekolah ya. Hidup dengan kakek neneknya. Biasanya kan kakek nenek kan begitu sayang, Iya. anaknya nggak mau sekolah ya biarin aja gitu kan. Ada di kelas 8 ya atau apa gitu, jadi jarang masuk dan sebagainya ya, biarin aja karena sayangnya itu, tapi sayang yang tidak baik seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bisa Ya benar. Kalau Apa? apa di bahasa Sunda namanya aduan. ya ahdulan. Oh iya, kasih apa itu, sayang yang salah ya. Sayang yang salah. Untuk yang proyek seperti itu bagaimana itu kalau menurut Bapak Ibu?
panen karya seperti itu kan masuknya ke budaya positif juga ya, mengenai kreativitas dan seperti itu. Atau mungkin adakah hambatan-hambatan kita, banyak sekali mungkin ya, diantaranya apa nih hambatan kita ingin membudayakan positif di sekolah kita, berbagai pembiasaan padahal apa sih kurangnya ya kita tiap hari Senin upacara itu kan berarti sudah membentuk nilai-nilai kebajikan apa tuh kalau upacara, disiplin, tanggung jawab ya, kemudian PPAI ya kan udah sholat duha, kemudian sholat zuhur bersama, sholat yang kadang sekarang anak sekarang tuh kendalanya gini ya, kan perempuan terutama kalau suruh sholat itu alasannya alasan nanti dapat belum bersih dan sebagainya. Itu hampir tiap minggu kalau pas hari itu misal saya jadwal 7C jam pertama di hari Rabu, itu alasannya itu aja, nanti benar ketemu lagi itu lagi ya, itu mensnya itu berapa hari. Berarti kalau kita sudah tahu posisi kontrol kita ada 5 itu, berarti kan kita harus sebagai manajer. Berarti yang kita lakukan apa ya, kita laporkan kepada wali kelasnya mungkin ya, kita berarti hal yang pertama berarti kita mendata, kemudian melaporkan kepada wali kelasnya yang melakukan segitiga restitusi itu ya seperti itu. Bayangkan, berarti itu PR kita ya, 10 orang yang melakukan berarti 10 kita melakukan segitiga restitusi, luar biasa ya. Nah itu, tapi itulah apa namanya, pejuang ya, guru pejuang dari mana ya, kenapa ayo juga tuh. Iya. Kita harus berhadapan-hadapan gini, tanya sama anaknya gitu, restitusi. Iya. Iya, menstabilkan ini. Gak perlu dicek kan? Gak perlu Jadi kesimpulannya mungkin ketika ada anak yang berbuat salah, jangan pernah kita sekali-kali melakukan menghardinya di depan orang banyak. Lebih baik kita panggil, kemudian di BK atau apalah, tatap. Tapi kan spontanitas Nah, gitu. laksanakan segitiga restitusi. Memang sih kita kalau lagi emosi spontan ya. Kamu kenapa dulu ya kan? Padahal itu kan, nah itu buat anak jadi gendam kan ya ke kita ya. Saya benci sama ibu. Saya tukang ya, tapi hasil berhasil saya balas Jadi ulang tahun kan ya. enggak dia. Jadi dia yang bermasalah. Coba pakai gitu. ujungnya juga begitu. Ya, berarti mungkin ini PR bagi kita ya untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Dengan langkah-langkah 3 apa saja, Bapak Ibu? Validasi kesalahan dan keyakinan. Jadi hal yang pertama harus kita bentuk dulu keyakinan Bukan kelas. menstabilkan identitas. Jadi Bapak Menanyakan sebagai kesalahan. ya, saya kan sebagai laki-laki nanya ke perempuan menstabilkan identitas. Saya juga pernah mengalami itu kan. Ya, makanya Maksudnya begini Pak ya. saya kan nggak main, maksudnya saya juga pernah. Ya kan permasalahannya bukan maksudnya begini Pak ya. Ya, secara universal. Jadi mau anak laki-laki mau anak perempuan maksudnya bisa melakukan kesalahan, begitu juga dengan bapak. Bukan tidak. Saya juga pernah mengalami itu di situ. Baik sekali, seru sekali ya diskusi hari ini Bapak Ibu. Pengalaman-pengalamannya membuat pembelajaran bagi kita. Mungkin secara tidak langsung ada yang sudah melakukan fungsi sebagai manajer, tapi mungkin belum ketiga-tiganya. Ya, mudah-mudahan untuk penghukum mungkin sudahlah kita lupakan saja itu masa lalu. Kedepannya tidak ada lagi penghukuman yang ada posisi kita sebagai manajer. Baik manajer ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kita bahas semuanya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah cukup? Ya, cukup.
Baik ya, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita kali ini, Bapak Ibu semakin bisa memperbaiki diri lagi, menjadi guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada siswa atau murid. Terima kasih yang sudah membersamai saya di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.